Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vira Aulia Putri. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Selamat menyaksikan. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagai besar adalah bangsa Kipti. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Pada suatu hari, para peramal dan tukang sihir datang ke istana dan membawa kabar buruk untuk Fir'aun, bahwa ramalannya mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Lalu Fir'aun mengumpulkan semua rakyatnya dan mengatakan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini maka bayinya harus dibunuh. Sementara itu, Ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan, ternyata bayi yang dilahirkan Ibu Musa adalah laki-laki. Perasaan Ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan. Dan Musa pun dijatuhkan ke sungai Nil. Dan Ibu Musa menyuruh kakak perempuannya untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Lalu istri Fir'aun memohon izin untuk mengasuh bayi Musa itu. Setelah perdebatan panjang, Fir'aun memberi izin dan ikut sang dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya. Lalu datanglah ibu Musa dan ternyata bayi laki-laki itu mau menyusu dengan lahap dan tidak ada yang tahu sebenarnya jika wanita itu adalah ibu kandung bayi laki-laki itu. Suatu ketika istri Fir'aun memberikan tawaran apakah Fir'aun mau menggendong bayi laki-laki itu, dan ternyata Fir'aun mau menggendong Musa kecil di pelukannya. Tidak lama kemudian, Musa menarik jenggot Fir'aun sampai terjabut dan juga berdarah. Seketika itu Fir'aun melepaskan Musa dari pelukannya. Lalu Fir'aun akan membunuh Musa kecil. Dan Aisyah istri Musa itu berpikir bagaimana agar Fir'aun tidak membunuh Musa. Menjelaskan kepada Fir'aun bahwa Musa adalah anak laki-laki seperti anak kecil pada umumnya. Dan pada akhirnya Fir'aun tidak jadi membunuh Musa. Selama tinggal di istana Fir'aun, Musa mendapatkan banyak pengalaman. Musa dewasa menjadi seorang yang cerdas dan tahu bahwa dirinya bukan anak Fir'aun, melainkan keturunan dari Bani Israel. Ketika sedang berjalan, Musa melihat dua laki-laki sedang berkelahi, satu orang Kipti dan satu dari Bani Israel. Dan Musa berniat membantu karena kasihan melihat kaumnya sedang terdesak. Musa meninju wajah orang Kipti dengan sekali pukulan. Tidak disangka orang tersebut langsung meninggal dunia. Lalu Nabi Musa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar bahwa Musa membunuh orang Kipti, Fir'aun sangat marah dan semakin yakin bahwa Musa adalah anak laki-laki yang telah diramalkan akan menjatuhkan kekuasaannya. Lalu Fir'aun mencari-cari Musa. Dan Musa mendengar kabar karena dia dicari Fir'aun, maka bergegas Musa pergi meninggalkan Mesir. Setelah perjalanan jauh, tibalah Musa di sebuah kota Madian. Ia mencari sumber air dan menemukan sebuah sumur yang ramai oleh pengembala ternak. Dan disitulah dia menikah dengan putri Nabi Syuaib. Setelah menikah dengan putri Nabi Syuaib, Musa diperintahkan untuk mengembala kambing Nabi Syuaib yang sangat banyak. Lalu
Suatu ketika, Nabi Musa dan sang istri berjalan menuju Mesir, dan tibalah mereka di lereng gunung, dan bulan tampak semakin gelap. Musa berusaha menghidupkan api agar ada cahaya dan juga penghangat badan. Dan ada suatu cahaya di atas bukit. Lalu Musa bergegas ke atas bukit tersebut, dan disitulah ada yang memanggil nama Musa. Tak disangka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diberi kelebihan untuk bisa berbicara secara langsung dengan Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dan Musa pun melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Di situ Musa kaget dan ketakutan. Padahal itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Itulah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu bisa membuat tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Demikianlah, itulah tadi cerita singkat tentang Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.